Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Di kesempatan kali ini saya sedang bongkar-bongkar aja teman-teman. Jadi mau servis berkala tentunya ya. Jadi ini servis rutin aja sih buat Simio, dan ini pun udah telat banget, baru punya waktu sekarang nih untuk bongkar-bongkar CVT ya, karena biasanya saya tuh setahun itu bisa 3 sampai 4 kali untuk untuk servis CVT dan cek-cek komponennya, dan terutama untuk ganti grease ya, nih grease ya nih. Nah, ini grease-nya, karena ini tuh rutin banget saya ganti. Kenapa? Karena kalau ditelat-telat ya nanti komponennya nggak awet. Jadi ini hanya 20.000 apa 15.000 pokoknya. Nah ini penting banget ya teman-teman, matic apapun ya sebetulnya ini banyak banget diabaikan. Kalau ini tuh harus rutin ya, karena saya dulu pernah nggak rutin gitu ya. Jadi si sliding shaftnya itu mengalami keausan yang lumayan lebih cepat dari yang seharusnya, tapi kalau dirawat ini awet ya teman-teman. Oke, sekarang mau bongkar-bongkar dulu. Oke, seperti biasa ya, saya bongkarnya nggak ada tracker yang model bel, jadi diganjal aja. Dan ini banyak banget yang bilang nggak patah crankcase-nya atau nggak retak atau nggak rusak. Selama saya pakai ganjal begini ya aman-aman aja. Yang penting kira-kira aja dan diposisikan dengan benar. Udah ada sih di tutorial sebelumnya ya teman-teman. Oke, tinggal ganjal sini, pilih sirip atau kipas yang sirip-sirip sini yang agak banyaknya. Nah untuk ganjalnya di sini nih, lurus sama lubang baut kalau saya. Oke, kita buka. Dan ini tidak sangat kencang, tapi kencangnya pas gitu. Karena kalau terlalu kencang juga wah itu rawan susah dibukanya atau dilepasnya, apalagi lama nggak dibuka. Jadi gampang aja. Dan ini nggak akan ngendorin juga sih sebenarnya, karena ada ring juga, terus dia akan muter juga ke depan. Oke, sekarang tinggal buka, kita cek untuk bagian kipasnya. Biasanya kayak gitu saya ngecek komponen. Dan ini ada keausan tapi belum ada cekungan yang cekungan yang cekung banget di sini ya biasanya. Jadi ini masih layak pakai, masih aman untuk dipakai ya teman-teman. Nah biasanya kalau yang udah aus tentu di sebelah sini nih. Nah biasanya di sini ada cekungan kalau misalkan udah aus si pulinya, dan ini masih datar, masih rata banget tuh. Oke, aman ya. Sekarang saya mau cek lagi bagian V-belnya. Kita buka dulu, lepas dulu. Nah ini ringnya jangan lupa nih. Nah ini dia V-belnya udah lumayan dimakan usia ya nih. Keausannya udah lumayan banyak sih, tapi harusnya ini ganti nih, harus beli nih. Tapi belum ada retak-retak sih. Biasanya kalau udah parah banget di sini sampai retak-retak teman-teman. Dan ini masih layak pakai lah ya, mungkin beberapa bulan lagi. Ini udah tuh pinggirannya udah kelihatan lah, pinggir si benang-benangnya ini udah agak sedikit tergerus rusak. Tapi saya cek belum ada retak-retak, cuma dikit nih. Bentar ya, saya cek mana tadi yang kelihatan aja. Nah nih ada retak-retak tapi dikit banget nih di dalam sini ya. Kalau udah parah itu kita giniin udah getas gitu. Jadi ya ini bisa dibilang masih layak pakai, tapi saya belum beli ya. Ya berapa bulan lagi, mungkin nanti pas servis keduanya lah, mungkin 3 sampai 4 bulan ke depan saya ganti ini ya untuk si V-belnya. Terus untuk bagian ini nih, aduh, ntar dia suka agak seret. Nah ini dia, kita cek bagian rollernya teman-teman. Untuk tutup rumah rollernya ini masih bagus, tinggal dibersihin aja karena ini awet ya, jarang rusak tuh. Cuma ada bekas goresan roller aja nih, aus. Ini cukup dibersihin aja. Nah ini untuk rollernya nih saya pakai yang BRT ya, 9 gram rata semua. Ini beberapa masih bulat, beberapa ada yang udah nggak bulat ini.
tapi belum beli juga sih. Nah ini nih yang parah nih satu nih. Nah ini dia, ini lumayan agak sedikit peang tuh, harus ganti sih ya. Nantilah saat saya ganti V-bel, ganti roller ya. Jadi ini ya, ini dia diperlukan pengecekan ya, komponennya masih layak pakai atau enggak. Nah untuk puli yang satunya lagi, ini bosingnya tentu jarang banget diganti, masih bagus. Terus ini sealnya aman, masih aman karena kalau bocor biasanya di sini ada lumeran apa namanya, grease ya. Oke, aman, tinggal cuci aja. Dan ini belum terjadi cekungan juga, masih aman. Kita cek clutch starternya. Ini agak susah nih, harus dicongkel sebentar. Ambil dulu obeng. Mana nih obeng? Agak seret nih, harus lurus banget lepasnya. Oke, sip. Oke, untuk pelor-pelornya udah agak seret-seret, ini harus dibersihin ya teman-teman. Ya masih tuh agak seret nih, nanti harus saya bersihin nih. Oke, ini masih normal. Terus bagian belakangnya sekarang ya, kita cek komponennya. Tapi ini harus pakai tracker yang ini aja. Ini jangan lupa pakai kunci 24. Nah ini kuncinya ya. Nah pakai ini aja dah. Ini nyangkutinnya biasanya saya kesini aja dah. Susah banget, harus dipegangin. Oh ini sealnya belum, sebentar. Ada seal kecil, ini dibuka aja. Oke. Nah kita lihat bagian mangkok koplingnya ya. Nih bisa dilihat sudah ada keausan, tapi ini keausannya lumayan merata ya teman-teman, cuma kotor aja jadi ya sering gerdeg slip. Nah buat teman-teman yang sering banget gerdeg atau slip ya, bisa jadi ini udah kotor atau malah grease-nya, stempetnya meluber ke sini karena seal o-ringnya di dalam udah bocor. Jadi ini masih layak pakai ya, tinggal dibersihin aja. Nah untuk kampasnya kita lihat, untuk kampas masih layak pakai ya, masih tebal-tebal sih. Jadi ini saya rasa tidak perlu diganti. Oke, sekarang tinggal lepas dulu ini ya, bagian dalamnya mau saya bersihin. Harus pakai lap nih sebentar. Oke, lanjut lagi teman-teman, pakai sarung tangan dulu biar nggak kena pukul. Ini pakai kunci 39 ya. Oke, nah ini biasanya harus dipegangin. Sebenarnya ada trackernya tapi saya nggak punya. Ya udah, bantu kaki aja, nanti tinggal dipukul. Bentar, saya posisikan dulu. Oke, gitu aja teman-teman tuh. Ini dipegangin ya, karena kalau pernya masih bagus suka mental. Nah, sip, mantap. Dan ini saya udah telat banget, ini udah 6 bulan ini, aduh bahaya banget nih. Ada lumeran atau ceceran grease-grease nih, kotor. Ya ini karena udah encer, udah kena panas kan. Ntar saya buka dulu si sliding apa namanya, set sekunderinya. Nah, kita buka, wah grease-nya juga udah habis, lihat. Untung keburu ya, kalau enggak ini bisa cepet aus teman-teman. Nih. Jadi di sini grease-nya atau stempetnya itu udah nggak ada malah ya tuh. Biasanya kalau dilamain ini bisa terjadi coakan atau cekungan, jadi rusak ya. Sip, mantap, masih ketolong lah walaupun ada keausan, tapi ini nggak sangat apa namanya, nggak sangat signifikan ya. Oke, dan ini memang sudah saatnya. Oke, si pin guide-nya kita keluarin.
Nah ini kalau misalkan terjadi gergel berarti ada kemungkinan ya udah ada permukaan alur pin guide-nya aus ya teman-teman. Oke, masih oke, cuma kotor aja. Untuk sealnya juga ini harusnya sih diganti, tapi belum beli. Ya udah, next nanti saya mau ganti V-bel, ganti roller, ganti seal ini ya. Dan ini luar dalam, tapi yang dalam masih oke sih ya. Udah pernah ganti tuh, masih bersih, masih bagus yang dalamnya. Oke, kita keluarin dulu si pin guide-nya kayak gini aja tuh. Nah ini juga kalau udah aus ya, si pinnya itu jadi apa namanya, jadi oblak nanti ya. Nih, si pinnya aman kan, suka hilang nih soalnya kecil. Taruh dulu sini dah. Oke, kita buka. Nah ini juga udah ada keausan si apa namanya, si lubangnya, tapi nggak sangat besar, masih bulat banget ya, masih ya masih bagus lah. Kalau udah nggak bagus nih dipasang si pinnya itu oblak, nanti oblak aja gitu. Nah dan ini kalau oblak apa namanya, kalau oblak ya mempengaruhi buka tutup puli ya. Oke, ini masih layak pakai, tinggal di apa namanya, cuci aja. Kita cek bearingnya. Bearingnya masih lumayan bagus. Ada sih sedikit krek kasar, tapi mungkin kotor. Oke, masih bagus. Ini bearing bambu juga di dalam. Nah ini juga harusnya sih diganti, udah lama banget, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Nah terus si set sekunderinya dilihat, dicek dalamnya teman-teman. Sebentar, nggak fokus. Nah ini kalau udah terjadi keausan harus diganti, tapi ini masih ya goresan-goresan tipis wajar, dan ini masih layak pakai, tinggal dibersihin aja. Karena ini yang paling utama ya, yang sering banget terjadi keausan nih di bagian alur pin guide-nya. Ini masih layak pakai, masih bagus pulinya. Dan pastikan teman-teman kalau mau beli yang kayak gini, puli sliding shaft-nya itu kalau bisa ya yang selalu yang original. Kenapa? Karena kalau yang nggak ori itu biasanya umur pakainya nggak awet nih, untuk apalagi untuk bagian sini ya. Terus si alur pin guide-nya udah ada coakan biasanya kalau telat-telat ganti grease. Jadi untuk grease sipit ini aduh penting banget teman-teman. Ntar saya pindah posisi dulu. Nah ini buat yang secondary yang depan, ini yang belakang, ini primary yang depan ya. Jadi puli primer dan sekunder yang depan sama yang belakang. Oke lanjut teman-teman, ini untuk part-part CVT nya sudah saya bongkar semua ya. Sekarang tinggal pakai grease CVT aja nih ya. Jangan lupa yang primary buat yang depan nih, pakai dengan olesan yang secukupnya aja, jangan terlalu sangat banyak ya, karena nanti rawan bocor kalau sealnya yang udah jelek, apalagi ya nanti bisa meluber kemana-mana. Nah udah segini doang cukup, yang penting bisa melumasi si bosnya ya. Sorry kalau di sini agak berisik, lagi banyak anak-anak bermain ya. Mana bosnya, bos? Nah ini dia. Nah ini kan tuh nyisa banyak ya, ambil lagi aja kayak gini. Udah sip, untuk yang depan segitu cukup ya. Masukin lagi sisanya, jangan terlalu banyak-banyak karena awet. Oke, sekarang tinggal yang puli belakangnya. Mana puli belakang? Ini nih. Nah kalau ini agak sedikit banyak, kita masukkan kayak gini. Pastikan seal ini masih bagus nih, yang depan yang belakang ya. Ini sudah sering banget saya kasih tutorial di apa namanya, di YouTube. Ini hanya servis rutin aja. Nah ini agak kental sedikit si grease CVT nya ya. Oke, pakein aja kayak gini. Nah kayak gitu, 1 2, 1 lagi. Nah ini dia. Ini jangan juga terlalu sangat berlebihan ya, secukupnya lah ya. Oke segitu aja cukup, nanti tinggal ditambahin dikit-dikit lah. Nah jangan lupa pasang lagi si pinnya. Yang mana nih lubangnya nggak kelihatan. Ntar posisikan. Oh ini nih. Ntar harus pas banget. Nah oke, baru dikasih lagi, diratain aja. Nah kayak gini teman-teman. Oke, satu lagi.
Oke, agak tinggi dikit, sip ya, sip, cukup segini. Satu lagi, ini dia. Nah kayak gitu, sip, ada 3 ya, tambahin dikit. Nah, yang penting segini melumasin ya. Oke, sudah. Nah si o-ringnya kasih pelumas aja dikit biar nanti saat masukin si sliding setnya nggak terlalu susah. Sliding set apa, set secondary. Nah ini dia, lumasin. Nah terutama daerah sini nih, lumasin biar nggak susah, nggak seret, apalagi kalau seal masih baru. Oke, sudah kayak gitu, simple aja. Ini perawatannya mudah sih sebenarnya, cuma malas bongkar-bongkarnya ya. Oke, sudah semua masukin. Nah ini udah agak longgar karena sealnya udah harus ganti sebenarnya. Oke, ditekan tangan juga bisa. Oke, tinggal pasang kopling otomatis, terus pasang puli. Kayak gitu sih semuanya, tinggal rangkai-rangkai lagi aja sih teman-teman. Nih udah saya bersihin juga. Nah ini dia udah bersih bak CVT-nya tuh. Ini dicucinya pakai sunlight aja udah cukup ya, jadi nggak usah pakai bensin. Apalagi kalau kena sil-sil itu saya sih tidak rekomendasi banget kalau misalkan direndam pakai bensin. Ini kan banyak banget sil-sil, jadi ya saya rasa pakai sabun cuci udah cukup ya. Oke, sekarang saya mau pasang lagi semuanya. Untuk tutorial pemasangannya ini udah ada di video sebelumnya ya teman-teman, jadi nggak usah diulang lagi lah saya rasa ya. Tinggal pasang, udah beres.